Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, friends? Alhamdulillah, great, super. Take our future with basmalah. Okay, now we will study about possessive adjective. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang possessive adjective, yaitu kata ganti kepemilikan. Nah, kita kemarin sudah belajar mengenai I, you, we, they. Nah, untuk kata ganti kepemilikan, kata I berubah menjadi my. Kemudian you menjadi your, dan she menjadi her, lalu he menjadi his. Oke, bagaimana contohnya? Contohnya adalah my book, yang artinya adalah buku saya. Nah, my book, buku saya. Kemudian your book, artinya adalah bukumu, bukumu. Kemudian her book, artinya adalah bukunya. Buku dia perempuan. Her book, buku dia perempuan. Kemudian his book, buku dia laki-laki. Oke, next kita akan belajar mengenai whose. Whose artinya adalah milik siapa. Jadi teman-teman, kalau ada kata whose berarti bertanya mengenai milik siapa. Contohnya adalah whose book is that? That is her book. Udah ulangi lagi, whose book is that? That is her book. Artinya adalah milik siapa buku itu? Itu bukunya dia perempuan. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Whose ball is this? This is Bobby's ball. Repeat, whose ball is this? This is Bobby's ball. Artinya milik siapa bola itu? Itu bolanya Bobby. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan di sini, jika ada sebuah nama, maka cara menulis kepemilikannya adalah nama, kemudian diberi apostrof, lalu diberi huruf S, sehingga dibaca Bobby's. Contoh lainnya adalah Rida's flower. Berarti artinya adalah bunganya atau bunga milik Rida. Contoh lain lagi, Dia's pen. Jadi untuk kepemilikan yang menyebutkan nama diberi apostrof, kemudian diberi huruf S, diberi tambahan huruf S ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga, whose car is it? Whose car is it? Artinya milik siapa mobil itu? It's my father's car. It's my father's car. Itu atau ini mobil ayah saya. Jadi my father's, kenapa diberi apostrof S? Ini juga menandakan kepemilikan dari ayah saya. Oke teman-teman, kita akan belajar jika bendanya itu lebih dari satu. Lebih dari satu ya teman-teman. Untuk itu kita memakai those dan these. Those dan these. Those artinya adalah itu, dan these artinya adalah ini. Kemudian karena bendanya lebih dari satu, those dan these dipasangkan dengan A. Karena bendanya lebih dari satu, those dan these
dipasangkan dengan are. Contohnya adalah ini ada 3 pulpen ya teman-teman. Anggaplah ini ada 3 pulpen. Jadi these are pens. Nah, karena bendanya lebih dari 1, setelah benda maka diberi huruf S di belakangnya. Ini menandakan bendanya lebih dari 1. Bunda ulangi, these are pens. Artinya ini pulpen. Contoh yang kedua, ini gambar penggaris ya teman-teman. Gambar penggaris, penggarisnya ada 2, berarti penggarisnya lebih dari 1 jumlahnya. Berarti menggunakan those are rulers. Diberi S di belakangnya ya, karena bendanya lebih dari 1. Those are rulers, artinya itu penggaris. Nah, oke teman-teman, kita akan belajar tentang mengubah kalimat ya. Ini kalimat positif. Nah, kalimat positif seperti biasa saja. Those pasangannya are, kemudian marker bendanya. Karena those ini bendanya lebih dari 1, mohon maaf, maka diberikan tambahan S di belakang bendanya sehingga dibaca those are markers. Ini untuk kalimat positif. Kemudian ketika kita merubahnya ke bentuk kalimat negatif atau ada kata bukan atau tidak, maka dirubah menjadi those are ditambahkan dengan not. Nah, not ini yang menjadi ciri kalimat negatif. Those are not markers. Ditambahkan not ya teman-teman. Kemudian untuk mengubah ke dalam kalimat tanya, maka are-nya dipindah ke depan. Are those markers? Tapi kita tidak perlu memakai not lagi ya, karena not digunakan untuk kalimat negatif. Sehingga untuk kalimat tanya, are-nya dipindah ke depan. Are those markers? Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar menggunakan kata what. Jadi kalau ada kalimat what are those artinya adalah apa itu. Nah, kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Ini balonnya ada berapa ya? Ada 3, 1, 2, 3. Sehingga jawabannya adalah those are balloons. Memakai S di belakang huruf. Next, kita akan belajar tentang comment. Dibedakan menjadi 2 teman-teman. Yang pertama adalah kalimat perintah positif. Kalimat perintah positif ya. Listen please artinya adalah dengarkan. Kemudian read after me artinya adalah bacalah setelah saya. Jangan lupa kalau kalimat perintah diberi tanda seru di belakangnya. Kemudian write your name artinya adalah tulislah namamu. Beri tanda seru. Kemudian open your book please. Biasanya sering mendengar ya bunda guru memberikan instruksi open your book please. Artinya adalah tolong bukalah bukumu. Kemudian open the door please. Artinya tolong buka pintu. Close the window please. Close artinya tutup ya. Tolong tutup jendela. Tanda seru. Ini adalah beberapa contoh kalimat perintah dalam bentuk positif. Nah, kalimat perintah bentuk kedua adalah kata perintah yang kedua adalah yang negatif. Nah, tandanya adalah ada kata don't. Don't artinya adalah jangan. Jangan ya teman-teman. Don't artinya jangan. Don't jump berarti jangan lompat. Don't
run, jangan berlari. Don't go anywhere. Jangan pergi. Don't go artinya jangan pergi. Kemudian don't sleep there artinya jangan sleep apa teman-teman? Tidur di sana. Don't sleep there, jangan tidur di sana. Next kita akan belajar tentang present continuous tense. Present continuous ini adalah yang sedang terjadi. Nah, rumusnya adalah subjek itu ada I, you, she, he. Nah, ditambah dengan be-nya. Be kalau I pakai am, you, are, she, is, dan he, is. Nah, bisa ditambah dengan verb ing. Verb itu adalah kata kerja. Nah, bisa read, write, play, study, dan lain sebagainya. Ditambah dengan verb ing. Jadi misalnya verb plus ing adalah read plus ing sama dengan reading. Dibaca reading ini artinya sedang membaca. Ya, oke, kita lanjut ke langsung kita membuat contohnya ya. I am reading. Saya sedang membaca. You are writing. Kamu sedang menulis. Jadi Bunda jawab. Jika ada pertanyaan, what are you doing? What are you doing? Artinya adalah apa yang sedang kamu lakukan? Jawabnya, I am playing a kite. Saya sedang bermain layang-layang. Terima kasih review dari Bunda. Sampai di sini, semoga teman-teman bisa terbantu untuk belajarnya. Dan kemudian tetap belajar, jangan lupa untuk menghafal memorization-nya dari unit 1 hingga unit terakhir. Kemudian belajar menulis bahasa Inggris dengan huruf yang tepat dan belajar grammar dari video. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.